agama kuno yang tumbuh dan berkembang di Nusantara sejak zaman dahulu. Dalam keyakinan penganut agama, leluhur yang awal sekali dikenal sebagai penganjur agama, tokoh mitologis, dan juga ada sebuah kepercayaan bahwa pembawa dan penyebar agama, dan dikatakan pula bahwa adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uplik Senja Channel. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video pembahasan lainnya. Kita tahu bahwa Nusantara adalah kepulauan yang besar. Besarnya Nusantara juga dipengaruhi oleh faktor agama. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas agama-agama yang ada di Nusantara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video pembahasan. Agama-agama yang ada di Nusantara. Agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang berasal dari India. Agama Hindu masuk ke Nusantara pada abad ke-1 Masehi. Banyak teori akan masuknya agama Hindu ke Nusantara. Bukti bahwa agama Hindu besar di Nusantara adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara pada abad ke-4 Masehi, seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Bukti lain bahwa agama Hindu besar di Nusantara adalah Candi Prambanan yang dibangun oleh Kerajaan Mataram. Agama Buddha. Agama Buddha juga berasal dari India. Agama ini sudah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Agama Buddha masuk ke Nusantara pada abad ke-5 Masehi yang dibawa oleh seorang pengelana dari negeri Cina yang bernama Faxian. Tempat perkembangan agama Buddha pertama kali di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya, dan pada waktu itu sampai menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Nusantara. Kemudian agama Buddha berkembang sampai banyak bermunculan kerajaan-kerajaan Buddha lainnya, bahkan sampai ke tanah Jawa. Kerajaan-kerajaan di tanah Jawa yang menganut agama Buddha adalah Kerajaan Shailendra di Jawa Tengah dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit sendiri adalah kerajaan yang menganut agama Buddha terakhir di Nusantara. Bangunan-bangunan peninggalan kerajaan Buddha di Nusantara adalah Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Itu semua adalah bukti bahwa agama Buddha berkembang sangat besar di Nusantara. Agama Islam. Agama Islam adalah agama yang berasal dari negeri Arab, tepatnya di kota Mekah. Agama Islam dibawa oleh seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad. Banyak teori akan masuknya agama Islam ke tanah Nusantara. Salah satu dari penyebar agama Islam di Nusantara, terutama di tanah Jawa, adalah kelompok Wali Songo. Kelompok Wali Songo sendiri adalah sebuah kelompok pendakwah yang terdiri dari 9 orang alim. Ke-9 orang alim itu adalah Sunan Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Bonang yang bertugas berdakwah di wilayah Jawa Timur. Sedangkan Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kalijogo berdakwah di Jawa Tengah. Sedangkan Sunan Gunung Jati berdakwah di Jawa Barat. Kemudian perjuangan penyebaran agama Islam diteruskan oleh para murid Wali Songo dan sampai ke penjuru Nusantara. Agama Kapitayan. Kebanyakan dari kita mungkin tidak tahu tentang apa agama Kapitayan itu. Agama Kapitayan adalah agama yang telah dianut pribumi Nusantara jauh sebelum masuknya ajaran agama-agama lain ke Nusantara. Agama Kapitayan adalah agama kuno yang tumbuh dan berkembang di Nusantara sejak zaman dahulu. Dalam keyakinan penganut agama Kapitayan di Jawa,
Leluhur yang awal sekali dikenal sebagai penganjur agama Kapitayan adalah tokoh mitologis Dahyang Semar, putra Syahyang Wungkuham, keturunan Syahyang Ismaya. Dan juga ada sebuah kepercayaan bahwa Dahyang Semar adalah pembawa dan penyebar agama Kapitayan. Dan dikatakan pula bahwa Dahyang Semar adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Agama Kapitayan digambarkan sebagai suatu ajaran keyakinan yang memuja sembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa, kosong, suwung atau awang umum. Taya yang bermakna absolut, tidak bisa dipikir atau dibayang-bayang. Orang Jawa kuno mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, tan kena binaya ngapa, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kata awang umum bermakna ada tetapi tidak ada, tidak ada tetapi ada. Supaya bisa dikenal dan disembah oleh manusia, Sang Hyang Taya digambarkan mempribadi dalam nama dan sifat ilahiyah yang disebut Tu atau To, yang bermakna daya gaib yang mempunyai sifat adi kodrati. Nama dan sifat ilahiyah yang disebut Tu atau To tersembunyi dalam segala sesuatu yang memiliki nama yang berkaitan dengan kata Tu atau To, seperti watu alias batu, tugu, tumpuk alias bangunan kucing, tulang, tunda alias bangunan bertingkat, tuk alias mata air, tuban alias air terjun, turumbukan alias pohon beringin, untu alias gigi, pintu, tutut alias hati atau limpa, dan masih banyak lagi. Dalam melakukan puja bakti kepada Sang Hyang Taya, penganut agama Kapitayan menyediakan sesajen yang juga mengandung sifat ilahiyah Tu atau To, seperti menyediakan tumpeng, tumpi alias kue dari tepung, tumbu alias keranjang persegi dari anyaman bambu untuk tempat bunga, tuak alias arak, tukung alias sejenis ayam. Semua itu dipersembahkan kepada Sang Hyang Taya dan diletakkan di segala sesuatu yang mempunyai sifat ilahiyah Tu atau To, seperti tungku, watu, tuban, tuturumbukan, dan masih banyak lagi. Jika penganut agama Kapitayan memiliki hajat khusus atau keperluan mendesak, mereka melakukan pemujaan khusus yang disebut tumbal. Pemujaan seperti itu semua hanya dilakukan oleh penganut agama Kapitayan yang masih awam. Berbeda dengan pemujaan Sang Hyang Taya yang dilakukan oleh orang awam, para ruhaniawan Kapitayan melakukan pemujaan di suatu tempat yang bernama sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpung dengan tutup atau lubang semacam mulut gua di dinding sebagai lambang kehampaan Sang Hyang Taya. Di dalam sanggar, para ruhaniawan Kapitayan melakukan sembahyang yang berarti menyembah Sang Hyang. Dalam melakukan sembahyang, para ruhaniawan Kapitayan mengikuti peraturan-peraturan tertentu. Mula-mula, sang ruhaniawan Kapitayan melakukan gerakan tulajak alias berdiri tegak dan menghadap ke duduk. Kemudian, sang ruhaniawan melakukan gerakan tungku alias membungkuk menghadap ke tanah. Kemudian melakukan tulumpak alias bersimpu dengan kedua tumit diduduki. Dan yang terakhir, para ruhaniawan Kapitayan melakukan gerakan tondem alias bersujud seperti bayi dalam kandungan ibunya. Ya, itulah tadi agama-agama yang dianut oleh pribumi Nusantara. Mungkin setelah melihat video pembahasan ini, banyak dari kita yang berpikir bahwa agama Kapitayan mirip dengan agama Islam. Oleh karena itu, pada video pembahasan selanjutnya, saya akan membahas khusus tentang agama Islam dan agama Kapitayan. Oleh karena itu, jangan sampai terlewat video selanjutnya. Sekian video pembahasan kali ini, dan terima kasih banyak.